Perkenalkan, nama saya Hadi, Pak Hadi ya. Nama baptis saya Immanuel, jadi sama dengan jemaat di sini. Ya, Immanuel ngepeh ya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas waktunya yang diberikan oleh hambanya, boleh melayani di tempat ini. Saat ini saya ingin membicarakan mengenai tujuan manusia hidup. Tujuan manusia hidup. Saya sudah menjadi Kristen dari tahun 97-98 dan mungkin sekitar udah 28 tahun kayaknya ya jadi Kristen. Tapi saya tidak pernah menemukan tujuan hidup dan kehilangan arah. Sampai beberapa tahun yang lalu Tuhan bukakan beberapa rahasia-rahasia dan juga Tuhan juga membukakan hal-hal yang baru dalam hidup saya. Dan ini saya ingin bagikan di gereja di tempat ini. Apakah tujuan kita hidup? Secara garis besar, tujuan manusia hidup sebenarnya adalah untuk mengenal Dia, mengenal Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 di sana dikatakan, marilah kita, Allah berbicara, marilah kita menciptakan manusia di dalam gambar kita dan menurut rupa kita. Dan biarkanlah mereka berkuasa atas binatang di air, di udara, dan di darat. Yang saya mau garis bawahi adalah Tuhan menciptakan manusia di dalam gambarnya dan menurut rupanya. Gambar itu mengatakan sebuah otoritas atau sebuah wadah. Contohnya, wadah atau plastik ini adalah gambarnya. Rupa adalah isinya, yaitu airnya. Kemudian di ayat 27 di sana dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu di dalam gambarnya. Dan di dalam gambarnya diciptakanlah dia. Laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka oleh dia. Dan saya menemukan Kejadian pasal 1 ayat 27 ini hanyalah gambarnya dan belum rupanya. Kapan rupa itu akan diberikan? Saya boleh katakan hari ini, sampai hari ini. Firman di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 belum tergenapi. Kita dapat melihat di Kejadian pasal 2, di sana dikatakan, kita tahu bahwa Adam dan perempuan itu disuruh memilih apa? Buah pengetahuan yang baik dan jahat dan buah kehidupan. Seandainya mereka mengambil buah kehidupan, maka hari itu pula manusia sudah di dalam rupanya. Jadi gambarnya sudah ada, yaitu gambar Kristus, Adam yang masih polos ya, masih putih, innocent. Tetapi waktu Allah menyediakan pilihan antara mau memilih pengetahuan baik dan jahat atau pohon kehidupan yang adalah rupanya yang sempurna, sayangnya manusia itu memilih pengetahuan baik dan jahat. Dan rupa yang tidak diambil pohon kehidupan ini adalah apa? Dia adalah sebuah otoritas untuk supaya manusia ini berkuasa. Jadi maksud Tuhan menciptakan manusia untuk supaya manusia berkuasa atas segala makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Binatang di air, binatang di udara, dan binatang-binatang di darat. Jadi saya mau katakan saat ini, hari Minggu tanggal 22 Maret, saya deklarasikan
bahwa kehidupan di dalam Kristus bukan saja menunggu hari Minggu, besok kita menunggu hari Minggu, besok kita menunggu hari Minggu, besok kita menunggu hari doa, hari Selasa, hari Ibu, hari kaum wanita. Saya deklarasikan bahwa perjalanan Anda, perjalanan Kristus, penyempurnaan hidupmu bukan menunggu hari Minggu, tapi ada sebuah perjalanan ilahi yang engkau saat ini harus usahakan. Oleh karena itu firman itu mengatakan kerjakan keselamatanmu. Tuhan Yesus mengatakan aku adalah jalan. Ada seorang tanya sama saya, Pak Adi, caranya ke Jombang itu gimana dari Surabaya? Oh gampang Pak, Anda masuk tol, ya kan, di sana ada tol Waru, terus Anda setelah itu pergi ke Mojokerto, naik sana, terus turun Wonosalam dan segala macam. Saya tulis di kertas, saudara. Pak tulis di kertas. Dia saudara kasih kertasnya, dia bilang, wah terima kasih Pak Adi. Wah besok saya ke Jombang ini, saya senang nih Pak Adi. Ya Ibu, nggak apa-apa, silakan. Terus setelah beberapa minggu kemudian, saudara, saya tanya sama ibu tadi, Ibu gimana? Kertas yang saya kasih itu, Ibu sudah ke Jombang? Dia bilang gini, aneh Pak Haji, kertasnya lu tak taruh bantal, terus aku bangun, lu kok masih di rumah saya bingung. Saya coba 3 hari Pak Haji, tak taruh bantal, tak taruh dahi, taruh di dada, saya bangun kok masih di rumah saya. Loh saya bingung, lah kamu kok kasihnya nggak bener nih Pak Haji. Loh Ibu, kok bisa ditiduri? Itu kertasnya cara ke Jombang kok ditiduri Bu? Loh jangan ditiduri Pak Haji, saya sampai frustasi Pak Haji. Itu kertasnya tak kobong, tak masuk kok air, tak minum air. Saya bangun, loh kok masih di rumah saya. Saya kan bingung itu Pak Haji. Oh bukan Bu, loh kertasnya itu instruksi caranya. Kalau Anda sudah saya kasih tahu jalannya, Anda nggak mau jalan, masih di rumah. Aku adalah jalan dan menuju kepada kebenaran, memperoleh kehidupan. Nah kehidupan inilah yang dikatakan di dalam rupanya pohon kehidupan. Kalau kita mempunyai pohon kehidupan, kita menjadi gambarnya yaitu Kristus dan menjadi rupanya kehidupan, maka kita akan menjadi seperti apa yang Tuhan ciptakan kita menjadi, memerintah segala makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Di dalam firman Tuhan dikatakan ada 9 buah roh. Ada 9 jalan yang harus dituju oleh setiap orang-orang yang percaya. Pertama, kita mendapatkan kasih-Nya. Setelah itu, ini ada di Galatia ya, ada di Galatia. Zaman sekarang gampang kok, tinggal tanya AI. 9 buah roh ada di mana? Langsung dijawab ya. Ini ada di Galatia. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau tahu firman-nya di mana? Pada pertama kita mendapatkan kasih. Setelah kita mendapatkan kasih apa? Sukacita. Kalau kita sudah sukacita, puji Tuhan ya, bersorak-sorai kayak tadi ya. Kemudian kita menenangkan diri, kita merasakan damai sejahtera. Orang yang damai sejahtera itu apa? Orang yang sabar. Itu buah keempat. Setelah orang itu sabar, ketemu orang, salam, disapain, orang butuh dibantu, orang itu menjadi orang yang baik. Itu nomor 5, buah nomor 5. Buah nomor 6, 9 buah roh ini ya. Buah nomor 6, dia menjadi orang yang bajik. Orang bajik itu adalah orang yang bisa dicontoh, menjadi patron. Kalau kita buat baju itu harus ada patronnya. Contoh, dia jadi figur. Dan yang ketujuh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kebajikan, kesetiaan. Kesetiaan. Saya selalu lupa, jadi saya pakai Inggris itu. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kesetiaan. Tetapi artinya kesetiaan ini bahasa Inggrisnya bukan setia, seperti bos sama
karyawan. Arti setia ini dalam bahasa Inggrisnya adalah faithfulness, iman tetapi penuh. Iman yang penuh. Iman yang penuh. Jadi orang yang sudah berada di level 7 tadi ini, angka 7 adalah angka sempurna. Dia mempunyai iman yang penuh di dalam Tuhan. Yang ke-8 adalah apa? Kelemah lembutan, ya. Lemah lembut. Dan yang terakhir, Tuhan menguasai buah yang terakhir ini, buah penguasaan diri. Oleh karena itu dia mengatakan, bukan kehendakku yang terjadi ya Bapak, tetapi kehendakmu. Dan dia akhirnya mau mati di salib untuk kita semua. Beberapa hari lalu Tuhan berbicara kepada saya bahwa setiap kita manusia itu harus mati 2 kali. Yang pertama adalah mati terhadap dirimu sendiri. Sangkal, tanggal, ikut aku. Jual hartamu, datanglah, ikut aku. Menyangkal diri, menanggalkan jabatanmu, dan hatimu mengikut dia. Sangkal, tanggal, mati. Jadi wong Kristen kok angel. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya Anda bisa supaya belajar hidup dalam setia, mengerjakan keselamatanmu. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang harus perlu kita ketahui. Yang pertama, seorang murid Kristus, kalau dia masih jadi pengikut, dia harus melakukan sangkal, tanggal, mati. Kalau dia sudah menjadi murid Kristus, dia harus melakukan mati terhadap sesamanya. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, dan kekuatanmu. Kasihlah sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi manusia harus mati 2 kali. Yang pertama, mati terhadap diri sendiri. Cewek cakep. Jadi ya seneng, cewek cakep loh Pak. Tapi harus sangkal dagingmu. Sangkal, itu artinya sangkal. Gelem, tapi kowe kudu ora gelem. Itu artinya sangkal. Jarene memang gelem, sapa sing gak gelem daging. Tapi kalian harus gak mau. Itulah sangkal. Dan tanggalkan keinginan pikiranmu. Aku wong iki wong soge kok. Kok aja macam-macam kok motong aku tak potong, tak panggil polisi. Aku kenal. Kau gak kenal sapa-sapa. Kita adalah manusia lemah. Dikasih Covid mati. Tanggalkan pikiran kita yang meninggikan diri kita sendiri itu. Dan biarkanlah hati kita mengingini dia seumur hidup kita. Banyak orang Kristen itu mau masuk surga tapi nggak kenal sama orangnya. Saya suka pakai perumpamaan, mau makan apel tapi nggak mau nyentuh bibirnya dengan apel. Gimana caranya? Saya bingung gimana caranya. Mau masuk surga, amin, yes, amin, masuk surga. Tapi kenal sama orang enggak. Banyak orang Kristen itu bangga Pak. Orang Yahudi itu ya susah. Kok Mesias loh di depan mereka. Gak kenal. Coba kalau saya jadi orang Israel, saya pasti sembah itu Mesias. Waduh, orang Yahudi itu susah. Masa Mesias sudah dinubuatkan bertahun-tahun, dia datang, Israel tidak menyebut dia. Terus kemudian orang Kristen bangga kalau dia itu bisa kenal Yesus. Oleh karena Israel menolak, maka kita mendapatkan Yesus, kita mendapatkan keselamatan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, gereja tidak dipanggil untuk ketemu Yesus. Gereja dipanggil untuk ketemu Roh Kudus. Loh iya, nyatanya gitu. Yesus adalah jalan fondasi, tetapi kita dipanggil untuk ketemu Roh Kudus. Di dalam Matius pasal 5 dikatakan, berbahagialah mereka yang miskin di dalam roh. Ini juga ada lagi 9 lantai, 9 step di mana kita sebagai murid Kristus harus belajar dalam hidup ini. Jangan sia-siakan waktumu karena hari semakin jahat. Yang pertama di sana dikatakan, mari kita buka dalam Matius pasal 5. Kalau
Di gereja nggak buka Alkitab, nanti pikirnya, oh firmannya orang buka Alkitab, belas ngomong terus ya, enggak ya, saudara ya. Mari kita buka di dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat. Berbahagialah mereka yang miskin di dalam roh, karena mereka akan mempunyai sebelumnya ini ayat ketiga. Karena mereka mempunyai apa? Kerajaan surga, bukan kerajaan Allah. Lupa, ada beda ya? Ada bedanya. Orang yang kaya itu, yang dia datang sama Tuhan Yesus, guru. Wah, Yesus dipanggil guru ya. Apa yang aku bisa supaya aku bisa masuk dalam kerajaan Allah? Dia nantang, minta kerajaan Allah, bukan kerajaan surga. Dia masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di dalam surga, tetapi tidak semua makhluk-makhluk surga bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bak istananya. Kerajaan surga itu bahkan kayak seperti kerajaannya. Jadi kalau kita lihat film-film zaman dulu ya, penduduk-penduduk itu di bawah istana semua ya. Memang di sana ada tembok besar. Dan di dalam tembok itu banyak sekali penduduk-penduduk. Nah, itulah kerajaan surga. Kerajaan Allah itu yang di paling atas. Raja ada di sana. Itulah kerajaan Allah. Di sini baru dikatakan kerajaan surga, belum kerajaan Allah. Dan yang kedua, setelah kita mendapatkan jalan kerajaan surga itu, yaitu Yesus Kristus, maka berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Itu seperti buah roh yang kedua tadi ya, bersuka cita. Yang ketiga dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang murah hati, karena mereka akan menguasai bumi. Lanjut yang nomor 5. Berbahagialah mereka yang murah hati, karena mereka menguasai bumi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka bisa menguasai diri mereka sendiri. Tubuh ini, bumi itu adalah tubuh kita, saudara yang kekasih ya. Bumi ini adalah tubuh kita, berarti kita bisa menguasai apa? Sangkal itu tadi ya. Lanjut, berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi, setelah kita bisa menyangkal diri, disitulah Tuhan, Roh Kudus baru bisa mulai membuat kita haus dan lapar akan kebenaran. Tetapi berbahagialah kita bila kita haus dan lapar akan kebenaran, maka akan dicukupkan. Lanjut, berbahagialah mereka yang nomor 8. Yang sebelumnya tadi apa? Oke. Berbahagialah mereka yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi tadi itu setelah haus dan lapar akan kebenaran, maka sekarang dikatakan karena dirinya udah penuh dengan kebenaran, maka di sini dikatakan berbahagialah mereka. Sebenarnya ini bukan murah hatinya, tetapi berbelas kasihan. Berbelas kasihan. Jadi murid Kristus ini mulai belajar untuk berbelas kasihan. Nah, ketika dia belajar berbelas kasihan kepada orang, maka dia mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Belas kasihan ini bukan kita ngelihat pengemis bawa anak kecil, sakno ya, aku punya uang tak kasih. Enggak, itu bukan belas kasihan, itu namanya simpati. Belas kasihan itu adalah ketika Anda dihina, Anda dikhianati, tapi Anda masih bisa memberikan pengakuan. Itu belas kasihan, bukan simpati. Anda lihat orang itu kasihan nggak bisa jalan, Anda bantuin, itu belas kasihan, bukan, itu simpati. Jadi level yang ke-5 berbelas kasihan ini, bagaimana cara melakukannya? Minta Roh Kudus. Lanjut, barang siapa yang punya belas kasihan, dia diberi belas kasihan dari Allah, dia akan mendapatkan sebuah pahala besar. Namanya apa? Diberkatilah mereka yang suci hatinya. Berikanlah kepada aku hambamu, oh Tuhan, hati yang baru, hati yang baru, hati yang baru. Dan hati yang baru itu adalah hati yang suci, karena mereka akan melihat Allah. Ini adalah level 6. Di dalam level 6 ini, ketika engkau diberikan hadiah daripada Tuhan murah hati, engkau akan mendapatkan hati yang baru, hati yang suci, sehingga engkau akan seperti Musa. Engkau masuk dalam kamarmu, engkau melihat di depanmu adalah Roh Kudus, muka Allah sendiri, yang dimana malaikat pun belum tentu diizinkan untuk melihat dia.
Malaikat pun belum tentu diizinkan melihat dia. Malaikat pun belum tentu diizinkan untuk melihat dia. Tetapi engkau dapat melihat dia muka dengan muka, seperti Musa berbincang-bincang dengan Allah di atas gunung Sinai. Ini level 6. Dan angka 6 adalah angka manusia, di mana seseorang manusia bisa menjadi sempurna, boleh berbicara dengan penciptanya. Yang ketujuh, berbahagialah mereka yang membawa damai. Karena kita terlalu sering ngobrol sama Roh Kudus yang membawa damai. Dia adalah sosok roh yang lemah lembut, maka kita menjadi seorang yang lemah lembut. Dan di saat itulah engkau dikatakan sebagai anak-anak Allah. Jadi terima Yesus belum tentu jadi anak Allah, karena di sini standarnya barang siapa yang membawa damai, maka mereka akan disebut sebagai anak Allah. Di sana juga dikatakan barang siapa yang dipimpin oleh Roh, mereka akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi jangan bilang awas anak Allah mau lewat. Anda harus cek cermin, kita sudah menghidupi firman-Nya. Apakah kita sudah menyangkal daging kita? Apakah kita mau menanggalkan diri kita siapa? Apakah kita mau hati kita diserahkan oleh Dia? Banyak orang Kristen suka nyanyi, takkan pernah ku balas, kayak gitu ya. Suara saya nggak nyaring, nggak enak suara saya. Segala kebaikanmu, aduh kayak bangga ke Tuhan, aku raiso balas kowe. Kowe terlalu baik buat aku. Bisa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, hidup ganti hidup. Bisa nggak? Tuh, Yesus kan ngasih kita satu hidupnya. Ya kita balas dengan hidup kita toh. Sangkal, tanggal, berikan hidup untuk dia. Jangan nyanyi lagu itu. Anda bisa, cuman Anda nggak mau. Antara bisa dan nggak mau itu tipis, nggak kelihatan. Berbahagialah mereka, lanjut. Mereka dianiaya oleh karena kebenaran. Karena kemana-mana ngomongnya, kau percaya Yesus tak? Kau percaya Yesus? Nggak seru orang kayak gini. Diajak ke diskotek nggak mau, diajak minum bir nggak mau, nggak seru orang kayak gini. Tapi dia membela kebenaran. Ini level 8. Level 9, berbahagialah mereka bila engkau dianiaya, difitnah, disesah, dipukuli oleh karena nama Yesus. Berani kita datengin orang, jenggotnya tebel, pakai baju putih semua. Roh Kudus bilang, hambaku, kamu datang sama dia, kamu bilang Yesus Tuhan. Berani? Ada iman itu? Ada? Datang ke dia, Pak K, Yesus itu Tuhan. Itu butuh iman. Iman itu apa? Saya diberitahu sama Tuhan, iman adalah instruksi di dalam alam spirit, instruksi di dalam alam roh. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah adalah roh, tetapi kita tidak mau menyembah Dia di dalam roh, kita takut masuk alam roh, kita tidak akan pernah mengenal Dia sebagai roh yang menghidupkan. Itulah artinya, bila kita tidak mengenal Dia di dalam roh dan kita takut masuk dalam alam roh, maka kita tidak akan pernah bertemu dengan roh yang menghidupkan. Arti kesucian. Selanjutnya saya akan bawakan artinya kesucian. Apakah artinya kesucian? Banyak orang itu, terutama di gereja, konsepnya tentang kesucian tuh banyak yang kurang tepat. Mereka suka menganggap kesucian itu pakai baju putih, ya kan? Doa pagi, dan melakukan hal-hal yang mereka pikir suci itu ya gimana ya? Ya saya menganggap diri saya suci, padahal bukan. Arti kesucian itu adalah khusus. Salah satunya adalah khusus. Tetapi Roh Kudus baru menyatakan kepada saya melalui hambanya. Saya suka dengar YouTube juga, jadi saya belajar banyak dari hamba-hamba yang lain.
Artinya kesucian itu adalah tidak umum. Hah? Kok bingung nih Pak? Artinya kesucian apa tadi? Apa tadi? Tidak umum. Aneh, artinya suci kok gak umum ya, ya kan? Contoh ya. Keyboard ini, contoh ya, hanya contoh Pak ya, maaf. Keyboard ini, ada teman saya mau nyewa. Ini kan udah dipersembahkan ke gereja. Ada teman saya mau nyewa, satu hari disewa 50 juta. Jangan, disewa 100 juta. Disewa 100 juta. Terus pasti sama Pak Gembala tanya, "Loh, Anda mau sewa keyboard saya buat apa?" "Saya mau buat pesta malam nanti Pak, diskotik Pak. Di sana saya ajak teman-teman saya minum-minum bir, pokoknya nggak karu-karuan lah Pak. Anda nggak usah bayangin lah, pokoknya saya mau sewa keyboard ini 100 juta satu hari." Keyboard ini sudah dikhususkan untuk Tuhan. Dikasih nggak? Kalau misalnya pendeta gembala itu bilang, "Saya nggak butuh uang kamu 100 juta." Itu nggak umum. Loh ya kan nggak umum loh dikasih 100 juta. Kebanyakan orang bakal bilang, "Wes gak apa-apa ya man, dikekno ae kok kita beli baru, Tuhan juga tahu ya kan. Kasih aja. Kan kita pokoknya yang penting nggak balik ke gereja, wes gak dipakai. Jadi ini sudah kotor, najis. Kita buang aja, kita nanti beli baru 100 juta, ngaco perlu beli piro, beli 30, kamu ada dari main 30 orang, kan gitu. Tetapi saya percaya, kalau ada hamba Tuhan yang dia bilang, "Tidak, ini sudah disucikan sama Tuhan, 100 juta tidak bisa beli hadirat Tuhan." Saya percaya Tuhan akan menghargai. Besok yang main, maka masukkan Roh Kudus, langsung kurang. Karena Roh Kudus selalu menghargai upah yang kamu bayar dengan dagingmu. Apapun itu adalah sangkalmu, apakah itu tanggalmu dari pikiranmu yang meninggikan diri, apakah itu adalah kebiasaan hidupmu. Sangkal, tanggal, mati. Mati apa? Mati kebiasaan. Biasanya kalau malam buka TikTok, ya kan? Nonton Netflix, ya kan? Nonton pokoknya nggak bener-bener, pokoknya nonton, pokoknya jarinya harus muter-muter gitu. Tapi Tuhan bilang, "Doa dong. Setelah engkau menyangkal, pasti engkau disuruh Roh Kudus untuk menanggalkan. Setelah engkau menanggalkan, Roh Kudus pasti mau lebih serius sama Anda untuk mulai merubah hidup Anda." Yang biasanya bangun jam 8 pagi, Roh Kudus bilang, "Bangun, doa jam 4. Kalau kamu nggak doa jam 4 itu roh jahat sama dukun-dukun tuh sudah mantrain. Anak kamu sekolah tiap hari dimantrain sama dukun-dukun. Doa." Tuhan tahu, Tuhan baik, haleluya, amin. Itu. Terus terjadi sesuatu kepada keluargamu. Engkau bilang, "Mengapa engkau izinkan semua ini?" Percayalah, di dunia ini banyak sekali tiap hari mereka yang memusuhi kita, yang belajar ilmu-ilmu. Tiap malam jam 12, mulai mereka itu jam 11 malam sampai jam 2 subuh, mereka itu baca mantra, mereka buang mantra, mereka buang aji-aji, mereka buang baca-bacaan, supaya hidup manusia semakin buruk. Ketika hidup manusia semakin susah, semakin banyak kepahitan, semakin banyak amarah, maka mereka semakin kuat. Di manakah gereja ketika kita dibutuhkan, untuk berdoa, menolong mereka-mereka yang masih terhilang? Di manakah gereja? Saya lagi berusaha, tetapi hidup saya pun juga butuh dipulihkan. Ya, kekasih Kristus, saya bukan membawa kabar buruk kepada kita semua. Saat ini saya membawakan kabar baik, bahwa ada sebuah jalan di mana Anda harus setiap hari melayani hidupmu, mau belajar untuk kepada kesempurnaan dalam hidupmu. Dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan di sana, "Jadilah engkau sempurna sama seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna." Jadi ada sebuah jalan yang kita harus tempuh. Kalau kita lihat di dalam di dalam Wahyu pasal yang kedua dan ketiga, di sana ada 7 gereja. Gereja Efesus, gereja Smyrna, gereja Tiatira, gereja
Efesus, gereja Smyrna, gereja Pergamos, gereja Tiatira, terus gereja Sardis, gereja Philadelphia, gereja Laodikia. Kok apal Pak? Karena saya mau jelasin. Efesus itu artinya dia dilirik, itu Efesus. Sama kayak waktu Ishak melirik Rakel. Gereja Efesus itu artinya dia dilirik. Dikatakan dalam Wahyu pasal 2, barang siapa menang di dalam gereja Efesus, mereka akan kuberikan kepadanya mereka akan kuberikan kepada mereka yang menang di gereja Efesus akan dikuberikan yaitu kuasa untuk makan buah dari pohon kehidupan. Itu gereja Efesus. Jadi dia baru dilirik sama Tuhan. Terus Tuhan mikir, aku kalau anakku ini, pengikutku ini kalau misalnya tak investasikan hidupku, ngajarin dia, aku jadi gurunya, kira-kira investasi bodong atau investasi yang sukses ya? Kemudian seorang murid Kristus itu mulai belajar untuk menjadi gereja Smyrna. Artinya Smyrna itu ada kata-kata mir atau mur. Mur itu adalah balsam yang dipakai untuk mengurapi orang yang sudah mati. Jadi gereja Smyrna ini maksudnya gini, ada satu cewek yang tadi di Efesus dilihat, tetapi waktu di Smyrna dia dipingit. Dipingit itu artinya dijak pulang. Jadi sama pengantin laki ini, pacarnya itu dibilang, ayo kamu pulang ambil aku, tak tunjukno orang tuaku. Artinya apa? Karena zaman dulu nggak ada video call, surat pun susah. Jadi seorang murid Kristus di dalam gereja Smyrna ini harus siap meninggalkan ayah ibunya, saudara-saudaranya, kebiasaannya, dan cara hidupnya yang lama. Dan dia kemudian dibawa sama pengantin laki ini pergi ke tempat yang baru. Di sana ada calon mertuanya. Di sana ada adik-adik dan kakak-kakaknya yang belum tahu baik apa jahat. Tetapi dia karena sayang sama pengantin laki ini, dia tetap ikut. Dikatakan di sana, barang siapa menang dari gereja Smyrna, mereka akan kuberi kuasa untuk memakai mahkota kehidupan baru, mahkota. Nanti naik ya. Setelah itu gereja Pergamos. Di dalam gereja Pergamos ini artinya Pergamos adalah pernikahan. Jadi sekarang pengantin laki dan pengantin perempuan ini menikah. Setelah mereka menikah, dikatakan di dalam gereja Pergamos, barang siapa menang, ini masih di dalam Wahyu pasal 2. Barang siapa mereka menang, mereka akan kuberikan batu putih. Dan di dalam batu putih itu ada namanya. Dan cuma orang yang menerima batu itu yang akan tahu namanya apa. Dan diberikan juga mana kehidupan. Orang yang di dalam Pergamos ini dipanggil untuk menjadi imam. Menjadi imam. Saya percepat, kemudian kita masuk dalam gereja Tiatira. Tiatira ini artinya adalah padang gurun. Padang gurun. Jadi kalau kita lihat kejadian di dalam Israel, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka kemana? Padang gurun. Di sana dikatakan barang siapa menang di dalam gereja Tiatira ini, mereka akan kuberikan tongkat memimpin sebagai bangsa-bangsa. Maka saya menyelidiki bahwa gereja Tiatira ini dipanggil untuk menjadi raja. Maka tidak salah dalam Wahyu pasal 5, di sana dikatakan engkau adalah sebuah kerajaan dan imam. Kita dipanggil untuk menjadi raja dan kita pun mempunyai sebuah kerajaan. Itu Tiatira. Terus kita naik ke gereja Sardis. Di gereja Sardis itu artinya Sardis adalah yang sisa. Yang sisa. Jadi nggak gampang jadi gereja Sardis. Murid-murid Kristus di gereja Sardis dikatakan barang siapa menang, mereka akan kucatat namanya di dalam buku kehidupan. Bayangkan, nama kita dicatat dalam buku kehidupan. Siapa yang salah satunya namanya dicatat dalam buku kehidupan? Musa. Musa mengatakan begini, ya Tuhan,
kalau kau mau menghancurkan Israel, maka hapus namaku dari buku kehidupan. Siapa lagi yang dicatat namanya dalam buku kehidupan? Rasul-rasul. Janganlah engkau itu bersukacita karena setan tunduk sama engkau oleh karena namaku, kata Yesus. Tetapi berbahagialah karena namamu dicatat dalam buku kehidupan. Jadi nggak semua dicatat namanya dalam buku kehidupan. Karena setiap orang yang punya namanya dicatat dalam buku kehidupan, dia menjadi member dalam kehidupan. Dia punya otoritas untuk membuat sebuah kehidupan yang baru. Tadi kan cuma mahkota, cuma menang. Orang yang dapat mahkota cuma menang. Dan di sana dijadikan di gereja Smyrna, barang siapa yang menang tidak akan merasakan kematian kedua. Jadi sudah nggak akan masuk neraka. Tetapi di gereja yang ke-5 ini dicatat namanya dalam buku kehidupan. Jadi orang ini punya otoritas membuat kehidupan. Hampir sama seperti Tuhan, hampir sama. Kemudian kita lihat dalam gereja yang ke-6 adalah gereja Philadelphia, artinya adalah kasih persaudaraan. Dan ini sangat susah sekali untuk murid Kristus bisa naik ke dalam level kasih persaudaraan bila dia tidak mempunyai sebuah komunitas. Orang iso kalau kita melihat cermin, aku mengasihi engkau saudara. Orang iso. Itu butuh komunitas. Nah, di saat di gereja inilah kita belajar untuk mempunyai kasih persaudaraan. Di sana dikatakan juga barang siapa menang, mereka akan dijadikan tiang bait suci. Tiangnya bait suci. Jadi kalau tiangnya diambil, bait suci ambruk. Anda dijadikan tiangnya bait suci. Yang terakhir kita lihat adalah gereja Laodikia, atau artinya Laodikia pemimpin manusia. Di sana dikatakan barang siapa menang di dalam gereja Laodikia, murid Kristus yang ada di dalam gereja Laodikia dan dia menang, dikatakan di sana di dalam Wahyu pasal 3 paling bawah, mereka akan kuberi kuasa untuk duduk di atas sebelah tataku. Jadi duduk di atas tata, di sebelah kanannya Yesus. Nah, ini saya pernah tanya nih ya, yang di sebelahnya raja itu siapa biasanya? Kalau ada di dalam singgasana, yang di sebelahnya raja siapa? Pangeran? Ratu ya. Coba kalau ratu nggak duduk sana ya, disuruh Perdana Menteri gitu ya. Perdana Menteri duduk di sebelahnya raja. Saya pastikan malamnya raja tetap tidur dalam ruangnya raja. Orang berani ya. Kalau zaman sekarang ya, ada kita duduk terus di sebelah kita bukan istri saya, malam nggak tidur di kamar. Tapi kalau raja, ya tetap tidur di kamar ya. Jadi yang di sebelahnya raja siapa? Ratu. Anda sama dengan Yesus. Loh Pak, orang boleh Pak, kita kan manusia. Loh, ojo bidat loh Pak. Mana boleh manusia jadi sama seperti Tuhan itu? Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripadaku. Gak ada namanya orang tua yang normal. Soalnya sekarang banyak orang tua yang kurang normal ya. Anaknya ditiduri ya, dijual. Terus gak normal sekarang. Yang normal. Orang tua yang normal, dia tidak akan mengatakan kepada anaknya, nah, kono aja pinter-pinter sekolah. Bapak aja jualan sayur kok kamu jadi arsitek. Gila lah kamu. Ada gak? Gak ada. Jadi kasih itu menuntut anak menjadi lebih hebat, lebih tinggi, dan itu bukan sebuah dosa. Tuhan Yesus mengatakan adalah baik seseorang menjadi sama seperti gurunya. Itu guru yang baik. Loh, kalau guru yang nggak mau disaingi ya memang ada satu jurus yang dia nggak ajarkan. Tetapi kita kan punya Roh Kudus. Dan ketika Roh itu datang, dia akan mengajarkan kepada kamu segala hal, dan akan menunjukkan hal-hal yang belum terjadi. Jadi ikut Yesus itu enak. Kita diem, kita manggil dia datang, kita tanya, Tuhan, nanti anakku SMA, kuliah ngambil apa Tuhan? Dikasih tahu. Dikasih tahu sama Tuhan. Anakmu nanti ngambil ini. Tuhan,
nanti 10 tahun aku jadi apa Tuhan? Dikasih tahu. Karena dia sudah janji, dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang belum terjadi. Jadi ikut Tuhan itu enak nggak? Enak banget. Setelah ini sekarang saya akan membicarakan mengenai altar. Sedikit mengenai altar karena buat saya ini adalah hal yang penting. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa sudah terima Yesus itu sudah selesai semua. Yesus itu sudah selesai. Jadi kalau misalnya nenek moyang saya nyembah setan, ya dia nyembah dewa-dewa yang ada di laut dan segala macam, begitu aku terima Yesus sudah selesai. Semua sudah diselesaikan. Apakah begitu? Di dalam dunia roh, apa yang dijanjikan di dalam altar harus diselesaikan di dalam altar atau mezbah. Oleh karena itu, nanti kapan kalau Tuhan beranugerah, saya akan menjelaskan mengenai altar. Tetapi altar ini mempunyai kuasa untuk membatalkan kutukan-kutukan generasi, kutukan-kutukan yang di dalam darahmu, dan kutukan-kutukan yang kita perbuat. Setiap dosa yang kita buat akan membuat dua hal. Satu, Anda pasti mendapatkan kutukan baru. Dan yang kedua, Anda akan mendapatkan serangan iblis yang baru. Buktinya apa Pak? Ojo langsung ngomong. Kain. Ketika Kain dia membunuh adiknya Habel, apa yang dikatakan? Tuhan bilang gini, kamu tahu nggak? Karena kamu bunuh adikmu, tanah itu berteriak darahnya, minta tuntutan. Oleh karena itu Tuhan nggak mengutuk. Tuhan cuma kasih informasi sama Kain. Oleh karena itu tanah tidak akan lagi menghasilkan untuk engkau. Tuhan bukan mengutuk tanah. Tuhan bukan bilang sama tanah, tanah sekarang jangan ngurusi Kain lagi. Tuhan nggak bilang seperti itu. Tuhan cuma kasih tahu informasi. Kain, karena kamu bunuh adikmu dan darah adikmu itu nangis, maka tanah sekarang tidak lagi memberikan hasil untuk engkau. Itu kutukan pertama. Kutukan kedua lebih serem. Kutukan realita. Kain diusir keluar dari hadirat Allah. Jadi kalau misalnya Allah bilang, malaikat Kain mana? Terus malaikat juga bingung. Iya kok gak ada Pak Tuhan? Karena Tuhan cari Kain aja nggak ada. Karena Kain keluar dari hadirat Allah. Dia keluar dari hadirat Allah. Jadi jangan senang buat dosa. Kita pikir, gak apa-apa Pak, dosa itu mari dibuat enak. Terus itu, ampuni aku Tuhan, aku berdosa. Pasti Tuhan ampuni. Pasti Tuhan itu baik. Betul, amin. Dan itu pasti amin. Tuhan pun mengampuni saya yang bejat. Tetapi kita harus tahu apa yang kita buka ketika kita berdosa. Ada roh, sebuah realita baru yang Anda gak pernah tahu, dia pasti datang. Dan ada sebuah kutukan yang dicatat di dalam darahmu. Makanya iblis itu setan, pemuja setan, dia cari keturunan. Kenapa? Karena dalam keturunan itu ada darah kenajisan. Sehingga orang yang dalam keturunan mereka itu sangat mudah dimasuki orang-orang jahat. Karena sudah ada darah najisnya. Begitu pula kalau kita berbuat kebenaran, bukan kebaikan, kebenaran. Apa ini? Gimana caranya Pak dapat kebenaran? Cara dapat kebenaran itu adalah kita bersekutu dengan Roh Kudus. Roh Kudus bilang sesuatu, kita lakukan. Itu kebenaran. Itu baru dihitung kebenaran. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan itu namanya memelihara titah-titahnya. Itu seharusnya. Kayak misalnya gini, Pak saya bangga Pak, jadi orang Indonesia saya nggak pernah merampok, saya nggak pernah merkosa orang. Lu itu ya bukan bangga. Itu memang undang-undang bos. Coba kamu kalau berani rampok Indomaret, itu undang-undang. Kamu nggak usah bangga kalau kamu nggak mau merampok Indomaret. Itu sudah harusnya kamu menjadi orang Kristen. Itu memelihara firman. Tetapi untuk mendapatkan kebenaran, Anda harus berusaha mempunyai hubungan dengan Roh Kudus. Dia ngomong apa, kamu lakukan. Itu kebenaran. Dan kebenaran itu akan dicatat di dalam darah kita. Nah setelah dicatat dalam darah kita, kita beranak. Anak kita bawa itu darah kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta. Mengapa? Karena malaikat datang, dilihat dalam darah. Loh, ada kebenaran firman Tuhan. Nenek moyang yang menyembah Tuhan dibantu. Jadi bukan malaikat nggak mau bantu Anda. Malaikat harus lihat legalitas. Apa ada najis atau ada kebenaran di dalam darahmu. Dan dari darah inilah semua kebenaran dan kenajisan dicatat.
Makanya darah sangat berharga, dan darah Kristus bisa menghapuskan, tetapi Anda pun harus berusaha menghapusnya di dalam altar. Nanti saya akan, kapan kalau memang diizinkan, saya akan sharing mengenai altar. Lalu terakhir, bagaimana Pak? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ini yang saya temui setelah bertahun-tahun menjadi Kristen, bahwa Allahmu itu berada di dalam perutmu. Wah, aneh itu Pak. Dia orang Pak firmannya kalau jangan aneh loh Pak. Pak di dalam Roh Kudus. Roh Kudus di dalam Anak, yaitu Yesus. Anak di dalam Kristus. Kristus di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di dalam hatimu. Hatimu posisinya di dalam perutmu. Bapa ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam Anak, yaitu Yesus. Gambarnya, Anak ada di dalam Roh Kristus. Roh Kristus pemimpin raja kerajaan Allah. Yesus mengatakan kerajaan Allah ada di dalam hatimu. Hatimu posisinya di dalam perutmu. Dari perutmu akan keluar air kehidupan. Ada lagi Pak, ayatnya Pak, kan bidat Pak, aneh-aneh. Ada. Pakailah topeng keselamatan, tali kasut kerelaan mengabarkan Injil, baju sirah kebenaran firman Tuhan atau kebenaran hidupmu. Baju sirah ini untuk kebenaran, makanya kena panah nggak apa-apa, kebenaran. Jadi kita udah sering ngobrol sama Tuhan, kita suka melakukan apa yang Tuhan mau, itu menjadi kebenaran. Iman, instruksi dalam alam roh menjadi perisaimu. Firman Tuhan menjadi pedang. Ada satu yang saya belum sebut, namanya apa? Sabuk kebenaran, atau namanya sabuk realita. Zaman itu dicatat dalam Korintus. Saya percaya jamaat Korintus nggak punya Alkitab Titus. Bahkan mungkin Yohanes belum nulis kitab Wahyu. Dia nggak punya Yohanes 1, 2, dan 3. Berarti sabuk kebenaran itu artinya adalah sabuk realita. Realita kita sebenarnya adalah dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus ada dalam hatimu, dan hatimu ada di dalam perutmu. Terus bagaimana Pak? Anda berdoa, Anda panjang lebar Pak. Oke, saya simpulkan. Ketika saya belajar berdoa, saya mendiamkan diri dan saya memfokuskan. Fokus saya turunkan ke perut, dan saya belajar berbicara kepada Roh Kudus yang di dalam perut. Belajar itu. Saya percaya, saya balik lagi, kalau diberi Tuhan anugerah, Anda pasti sudah berubah hidupnya. Roh Kudus adalah perutmu, dari perutmu akan mengalir air kehidupan. Bawakan, bicara kepada Roh Kudus di dalam perutmu. Di dalam perutmu. Karena Roh Tuhan ada di dalam perutmu. Saya pernah tanya sebenarnya sama Tuhan. Tuhan, kamu tuh kok lucu ya bilang bahwa dari perutnya, dari dalam dirinya akan keluar air kehidupan dari perutnya. Kenapa Tuhan? Terus Roh Kudus bilang begini, kamu pertama kali makan sama bernafas dari mana? Nah itu terus, untung saya di kamar, jadi saya ketawa-ketawa sendiri sama Roh Kudus ya. Saya ketahui, ya betul juga. Kita pertama kali makan di dalam perut ibu, kita itu bernafas lewat tali pusar di perut. Di Alkitab ini banyak simbol-simbol. Contohnya mengapa kalau mau ikut Tuhan harus dibaptis dalam lautan mati, yang adalah Musa dengan Harun membaptis Israel ke dalam lautan mati. Kita juga dibaptis dalam air. Mengapa? Ya karena kita waktu di dalam perut ibu juga di dalam air. Jadi artinya Musa itu diambil dari air itu karena semua manusia diambil dari air. Air namanya air ketujuan. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mungkin pertama kali saya anjurkan belajarnya pakai lagu. Ya, dengerin lagu-lagu dulu kalau masih susah fokus. Biasanya orang yang suka baca akan lebih mudah. Tapi kalau kita nggak suka baca, kita suka nonton TikTok dan Instagram lainnya, itu susah fokus. Yang saya pertama kali lakukan adalah belajar mendengarkan lagu-lagu tetapi yang instrumental. Lagu-lagu Kristen contohnya pastinya ya. Ya, lagu-lagu Kristen kayak tadi la 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 kau kusembah ya. Nah, itu kita fokuskan, dengerin aja. Sama kita jangan ikut nyanyi, cuma kita ikut
Ikutin. Itu mengajari kita punya batin untuk hidup. Dia mulai peka. Setelah batin kita peka, otomatis kita punya fokus bisa dilatih. Nah, nanti pelan-pelan diturunkan ke perut kita. Terus sebagai akhir, berdoalah untuk selalu meminta otoritas dari Tuhan dan kuasanya untuk dapat mencintai hadirannya. Itu penting. Jadi semua itu di dalam dunia ini adalah anugerah. Tetapi ada 3: anugerah, kapasitas, rendah hati. Anugerah, kapasitas, rendah hati. Tetapi untuk datang kepada Tuhan kita butuh anugerah. Jadi kita diam di hadirat Tuhan, kita cari waktu sama diri kita masing-masing, terus kita berdoa, Roh Kudus Tuhan Yesus, ajari aku hamba-Mu. Aku memohon Roh Kudus untuk memberikan aku kuasa untuk belajar mencintai Engkau. Minta sama Roh Kudus. Kalau kita cuman doa aja, Tuhan amin, aku percaya aku mencintai Engkau, jangan. Itu memakai kekuatan manusia. Itu yang dikatakan terkutuklah mereka yang menggunakan kekuatan manusia. Gak akan ada satupun yang bisa datang ke Roh Kudus karena dia pakai kekuatan manusia. Jadi caranya bagaimana? Dengarkan lagu-lagu himne, lagu-lagu Kristen yang tidak ada suaranya, cuman lagu-lagu. Terus coba belajar ucapkan dengan bibir. Harus keluar ya, harus keluar, gak boleh dalam hati, harus keluar. Tuhan Yesus, Roh Kudus, ajarkan aku, berikan aku otoritas untuk belajar mengasihi Engkau, belajar mengasihi hadirat-Mu. Harus ucapkan, harus minta. Mintalah maka akan diberi. Carilah maka akan mendapatkan. Ketoklah maka akan dibukakan. Jadi kalau kita nggak minta, nggak akan. Itulah yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Saya berharap bisa merubah hidup kita. Sekali lagi, murid-murid Kristus, jemaat di sini, hidup bukan menunggu hari Minggu. Hidup adalah setiap hari belajar mati terhadap diri kita, belajar membenci hidup ini, dan belajar mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Saya akan bisa untuk manggil doa untuk, bisa ya, kalau yang butuh didoakan bisa ya Pak ya. Saya undang tim musisi untuk datang ke depan. Kita akan berdoa.